Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan segala puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua manusia dari yang tadinya tidak ada menjadi ada seperti ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas jasa beliau kita manusia yang tadinya dalam keadaan gelap gulita dalam hal pengetahuan, dalam hal ilmu, dalam hal akhlak, dalam hal apapun itu juga, sehingga sekarang ini menjadi terang benderang, penuh dengan cahaya Islam, cahaya iman, dan itulah yang membuat kita mampu hidup sampai saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gunadi selaku dosen dari mata kuliah filsafat ilmu. Nah, di sini kita akan belajar, saya akan menerangkan tentang beberapa tokoh filsafat. Di sini kita ngaji filsafat, jadi ngebahas tentang sosok dari Imam Al-Ghazali dan apa saja sih yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali tersendiri. Dan juga kali ini juga akan bahas tentang Imam Al-Ghazali ini tokoh dari Sufi, namun juga dia seorang filsuf, dan dia juga menyanggah tentang sanggahan dari filsuf baik Islam ataupun luar Islam. Nah, Imam Al-Ghazali ini juga dia seorang Sufi, dia juga seorang teolog, dan juga dia seorang filsuf. Selanjutnya ini adalah nama Imam Al-Ghazali. Namanya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, namun kita mengenalnya dengan nama Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini juga memiliki gelar. Kalau kita bilang ada banyak gelar yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah Hujjatul Islam, Zainuddin, At-Tusi, Asy-Syafi'i. Ini merupakan gelar yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Next. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri merupakan kelahiran di Ghazalatus, Khurasan di Iran. Kira-kira lahirnya pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nah, di sebuah kota Khurasan Iran ini, di sinilah Imam Al-Ghazali lahirkan. Imam Al-Ghazali ini juga memiliki ayah yang seorang sufi. Nah, next. Nah, di sini Imam Al-Ghazali bukan hanya sendiri, tapi dia juga memiliki saudaranya yang bernama Ahmad. Kelak dikenal saudaranya bernama Imam Ahmad. Nah, di sini karena ayahnya Imam Al-Ghazali ini miskin dan seorang penguntal kain, dan juga pada saat itu keadaannya sedang sakit, maka Imam Al-Ghazali ini dititipkan kepada teman dari ayahnya. Nah, teman ayahnya inilah yang membesarkan dari kedua buah pemuda yang luar biasa ini. Next. Nah, Imam Al-Ghazali ini juga dia belajar dengan Syekh Ahmad Ar-Razaki dan juga Abu Nasrai Ismail. Nah, ini berada di luar kota Tus, dan perjalanan ditempuh
dalam berhari-hari, dan Imam Al-Ghazali ini rela untuk belajar bersama para imam ini, belajar tasawuf, belajar sufi, belajar juga tentang tauhid dan lain-lain. Next. Dengan Imam Yusuf An-Nasai, terus juga dengan Al-Juwaini. Nah, next. Nah, Imam Al-Ghazali ini mungkin udah banyak tahu ya, teman-teman semuanya. Tapi di sini saya ingin jelaskan, dia karena kecerdasan beliau dinobatkan sebagai guru besar madrasah Nizamiyah. Nah, di dalam ini di dalam buku Al-Muqidh min Dahalal, di sini dijelaskan bahwasanya ini Imam Ghazali ini juga dia selain dia seorang guru besar, dia juga jadi kalau seperti kita seperti rektor. Jadi dia dijadikan seorang rektor di dalam madrasah tersebut. Madrasah ini setingkat dengan kampus ya, kuliah. Next. Nah, ada beberapa pemikiran-pemikiran terutama di bidang sufi ini yang ditentang ataupun dibenahi oleh Imam Al-Ghazali ini. Beberapa pemikiran-pemikiran itu terutama pemikiran tentang Al-Farabi, Ibnu Sina, bin Miskwi, dan Ikhwan Al-Safah. Nah, beberapa pemikiran-pemikiran ini dibuat di dalam bukunya. Nama bukunya itu adalah Al-Musaqqih Falsafah Tuhaful Al-Falasiyah. Nah, situ di dalam buku itu dijelaskan tentang pemikiran-pemikiran dari yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ini juga selain dia filsuf, dia juga memeta-metakan. Ada filsuf yang memang bisa diambil ilmunya, ada memang yang tidak keluar dari jangkauan ilmu Islam dan memang tidak cocok dan tidak layak. Next. Nah, beberapa ini juga penguasaan yang dikuasai oleh Imam Ghazali sendiri ada banyak faktor. Yang pertama juga dia menguasai ilmu fikih karena banyaknya kitab-kitab dari Imam Al-Ghazali sendiri yang mengarah kepada ilmu fikih, gitu juga dengan ilmu usul, juga dia ilmu akhlak, juga dengan ilmu tarbiyah, juga dengan ilmu jiwa. Dia juga menguasai ilmu ekonomi. Nah, jadi imam ini juga disebut juga dengan Imam Salafi dan Imam Sufi. Jadi dia menguasai kedua bidang ini. Next. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, dia membagi-bagi tentang permasalahan-permasalahan yang telah dikaji ataupun yang telah diuraikan oleh filsuf-filsuf pada masanya dan sebelum masanya, dan dia membahasnya dan membagi-baginya dalam beberapa hal. Yang berikut ini adalah hasil pilah-pilahan dari pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam dan akan dikaji olehnya. Next. Nah, berikut ini adapun Imam Al-Ghazali ini memberikan kritik terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam bukunya. Yang tadi sudah saya jelaskan bukunya tersebut, seperti alam qadim, tidak bermula. Nah, di sini kan pemikiran-pemikiran yang sangat jauh dari Islam. Selanjutnya ada alam kekal, tidak berakhir. Terus ada juga Tuhan tidak mempunyai sifat. Ada juga Tuhan tidak memberi sifat al-jins, jenis al-fals. Ada juga Tuhan tidak mempunyai mahiyah hakikat. Ada juga permasalahan Tuhan tidak mengetahui jizyah, perincian yang ada di dalam alam. Ada juga di sini planet-planet, bintang-bintang yang bergerak
dengan kemauannya. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang akan dikaji oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini bukan punya Imam Al-Ghazali. Terus selanjutnya ada jiwa-jiwa planet mengetahui zuhjiyat. Selanjutnya hukum tidak berubah. Selanjutnya ada juga jiwa manusia adalah substansial yang berdiri sendiri, bukan tubuh, bukan pula arat atau eksiden. Yang ke-12 ada juga mustahil jiwa hancur. Selanjutnya tidak adanya kebangkitan jasmania. Selanjutnya adanya tujuan bagi gerak planet. Selanjutnya ketidaksanggupan filsuf membuktikan. Nah, ini kan semua itu karena ketidaksanggupan filsuf membuktikan apa yang benar. Tuhan itu menciptakan alam dan alam adalah ciptaan Tuhan. Adanya Tuhan mustahil ada dua Tuhan. Tuhan bukanlah tubuh, Tuhan juga mengetahui esensialnya, Tuhan juga mengetahui wujud lain, selanjutnya alam qadim mempunyai pencipta. Nah, di sini saya screenshot karena memang ini bukan dari saya. Saya agak gemeter juga membahas filsafat ini karena memang ranahnya nyeleweng-nyeleweng, bisa keluar dari agama kalau memang betul tidak paham betul, tidak kuasai betul apa itu tauhid. Nah, next selanjutnya. Nah, dari ini, dari semua itu ada beberapa pendapat dan yang digolongkan jadi 3 pendapat. Ini yang dari semua itu yang 3 inilah, dari 3 ini itulah yang dia keluar dari Islam. Selebihnya dipahamkan sebagai pemahaman Mu'tazilah. Seperti kita tahu, pemahaman Mu'tazilah itu keluar dari jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang pertama dibilang pendapat bahwa alam itu qadim, Tuhan tidak mengetahui juz'iyah, dan adanya kebangkitan jasmani. Nah, kalau dari 3 ini tidak adanya kebangkitan, 3 ini langsung keluar dari Islam. Nah, inilah Imam Al-Ghazali memeta-metakan tentang apa yang telah diwacanakan atau apa yang telah dibicarakan oleh para filsuf di masanya dan sebelum masanya. Imam Al-Ghazali sendirilah yang membagi-bagi sendiri, sehingga kalau kita pun mau membaca filsuf, sebaiknya kita baca dulu terlebih dahulu penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali sendiri. Next, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa dimensi jiwa, ya, 4 dimensi jiwa yang dijelaskan. Sini hakikatnya namanya dimensi ragawi. Nah, ini pemikiran dari Al-Imam Al-Ghazali. Pada hakikatnya merupakan unsur materi dari manusia yang didapat mengenai kerusakan dan kehancuran. Ia adalah benda pasif yang tak mempunyai daya tanpa rekayasa dari luar. Nah, itu dimensi dari ragawi sendiri. Selanjutnya ada dimensi nabati. Atau di sini dimensi ini memiliki fungsi nutrisi atau al-qadiyah, fungsi pertumbuhan atau al-namiyah, dan fungsi reproduksi atau al-muwalidah. Selanjutnya ini adalah dimensi dari hewani atau al-hayyawaniyayun. Di sini dimensi hewan terdapat 2 daya, yaitu daya penggerak al-muharikah dan daya penangkapan atau persepsi, atau disebut juga dengan al-mudrikah. Nah, untuk dimensi yang ketiga ialah yang keempat adalah dimensi insani. Nah, dimensi jiwa khas manusia atau dikenal dengan jiwa rasional atau bahasa Arabnya an-nafs an-natikah. Daya jiwa lebih tinggi daripada itu dan lebih memiliki 2 daya, yaitu daya praktis al-amilah dan daya teoretis atau al-alimah an-nazariyah. Di dalam ini dikenal dengan istilah akal atau akal
teoritis dan akal praktis. Next. Nah, akal teoritis yang seperti yang tadi dijelaskan, sedangkan adanya akal teoritis ini berfungsi untuk menyempurnakan substansinya. Substansi bersifat imaterial dan abstrak. Ia berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan yang abstrak dan universal. Memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Yang pertama adalah akal potensial. Pada ini adalah fase di mana akal masih berupa potensi. Selanjutnya adalah akal properti habitual. Fase ini akal telah dimungkinkan untuk mengetahui pengetahuan aksiomatis secara reflektif. Selanjutnya ini adalah akal aktual. Fase ini akal telah bisa menggunakan pengetahuan pertama sebagai premis mayor dalam silogisme untuk memperoleh pengetahuan rasional kedua. Pengetahuan pertama sebagai model dan pengetahuan kedua ini sebagai hasil pemikiran. Nah, yang terakhir adalah akal perolehan. Pengetahuan ini merupakan limpahan dari akal yang selama ini aktual. Akal aktif, malaikat yang bertugas untuk memberi pengetahuan kepada manusia. Next. Nah, ini penjelasan ruh. Jadi ruh adalah sebuah sumber dari rongga hati jasmani manusia, kemudian tersebar ke seluruh pokok-pokok dari bagian tubuh yang menerangi cahaya kehidupan dan panca indera. Panca indera kita sebagai yang kita tahu ada banyak panca indera kita, ada mata melihat, ada lidah merasa, ada hidung pencium dan lain-lain. Seperti pelita yang menerangi ruangan dalam suatu rumah, maka cahaya akan menerangi setiap sudut dari rumah tersebut, lalu menjadikan suatu rumah terang menderang. Karena cahaya yang diberikan pelita, begitu pula halnya dengan tubuh yang selalu diterangi oleh cahaya ruh yang bersih dan terang. Fungsi dari ruh ini sendiri jugalah memberikan petunjuk melalui cahayanya yang selalu menerangi dalam tubuh, sehingga manusia mengetahui dan mencapai ma'rifatullah. Ruh merupakan cahaya yang menerangi jasad. Jasad tanpa ruh bagaikan pohon tanpa buah, dan seperti komputer tanpa prosesor. Nah, ini penjelasan yang saya tambahin. Selanjutnya qab. Ini adalah qalbu qab. Qab menurut Imam Al-Ghazali terbagi menjadi dua pengertian. Nah, saya juga mencantumkan webnya ya, karena pengetahuan ini saya dapatkan dari web berikut. Nah, pertama qab adalah sebuah daging yang berada dalam tubuh yang tepatnya di sebelah kiri bagian dada manusia, tepatnya dalam sebuah rongga yang dipenuhi oleh gumpalan darah hitam. Qalb ini juga merupakan sumber dari ruh manusia dan menjadi tempat rahasia-rahasia manusia. Qalb ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, baik hewan maupun manusia. Nah, di sini yang kedua, qalb ini adalah suatu yang dianugerahkan oleh Allah yang menjadi hakikat manusia. Dengan qalb ini manusia dapat membedakan antara alim dan arif. Qalb inilah yang menentukan suatu yang akan dilakukan oleh manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, sehingga kehidupan manusia dan qalb ini juga menjadi sifat manusia seperti binatang, bahkan lebih rendah, dan dapat juga menjadi derajat manusia seperti malaikat, bahkan lebih tinggi. Qalb ini mempunyai fungsi yang amat penting bagi perbuatan-perbuatan manusia, baik yang mulia maupun yang tercela. Nah, ini nafs. Oh, tadi qalbu, ini nafs. Nafs ini adalah pertama kekuatan pendorong dalam diri manusia.
Nah, nafs ini juga hakikat dari manusia. Nafs manusia dan zat manusia mempunyai fungsi yang bermacam-macam sesuai dengan keadaan manusia. Apabila dalam suatu permasalahan jika nafs dapat terkendali, maka disebut nafs mutmainnah. Apabila dalam suatu permasalahan manusia berada jauh dan tidak terdapat sifat Allah dan bahkan merupakan nafs dari Allah, melainkan nafs yang datang dari ajakan golongan setan, maka nafs tersebut disebut dengan nafs lawwamah. Nah, dalam nafsu terdapat sebuah kekuatan yang tersembunyi dan akan ketahuan ketika terkena dorongan seperti sesuatu motivasi yang diberikan kepada orang lain yang putus asa. Nah, dari nafs ini dapat kita ketahui ini adalah dorongan, keinginan. Jadi tergantung dorongan keinginan apa yang akan kita lakukan. Jika dorongan untuk kebaikan, misalnya bersedekah, misalnya beramal baik, misalnya melakukan hal-hal kebajikan yang lainnya, nah itu digolongkan sebagai nafs mutmainnah. Nah, sedangkan apabila dorongan itu dorongan kepada kejahatan, pada kerusakan, kepada hal-hal yang memang berdampak negatif, maka disebut dengan nafs lawwamah. Next. Nah, jenis ini filsuf. Nah, ini di beberapa buku Imam Al-Ghazali menerangkan tentang filsuf materialis atau dariyun. Mereka adalah para filosof yang menyangkal adanya Tuhan. Sementara itu kosmos ini ada dengan sendirinya. Sementara itu kosmos ini nampak dan ada dengan sendirinya. Selanjutnya ada filosof naturalis atau tabiiyun. Mereka adalah para filosof yang melaksanakan berbagai penelitian di alam ini. Melalui penyidikan-penyidikan tersebut, mereka cukup banyak menyaksikan keajaiban-keajaiban dan memaksa mereka untuk mengakui adanya Maha Pencipta di alam raya ini. Kendati pun demikian, mereka tetap mengingkari Allah dan Rasul-Nya dan hari pembangkitan. Mereka tidak mengenal pahala dan dosa sebab mereka hanya memuaskan nafsu seperti binatang. Nah, untuk penjelasan ini mungkin kalau seorang yang mengamati alam, maka mereka akan merasakan bagaimana mungkin alam sebesar ini dengan gaya gravitasi buminya yang sesuai dengan pencahayaan dari mataharinya yang sangat bermanfaat bagi alam, bagi manusia, bagi tumbuh-tumbuhan, hewan dan lainnya. Bagaimana gerak bintang, bagaimana gerak matahari, bagaimana gerak bulan, bagaimana pergerakan semua galaksi ini yang selalu berputar tanpa ada bersinggungan, tanpa ada mengenai ke dalam satu sama lain. Dari orbit bulan mengelilingi matahari tanpa adanya yang mengatur ataupun yang merancang, mustahil ini bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, mereka sebenarnya tahu, tapi karena mereka memuaskan hawa nafsu mereka, jadi mereka tidak menyampingkan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah filosof ketuhanan atau ilahiyun. Mereka adalah filosof Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Aristoteles telah menyanggah pemikiran filosof sebelumnya, materialis atau naturalis. Namun ia sendiri tidak dapat membebaskan diri dari sia-sia kekafiran dan keheterodoksian. Oleh karena itu ia sendiri termasuk orang kafir. Dan begitu juga, nah ini ada beberapa ilmuwan-ilmuwan Islam ya yang menyebarkan luas. Nah, ini bisa dilihat sendiri yang menyebarluaskan pemikiran ini di dunia Islam. Next.
kausalitas. Nah, ini hubungan sebab akibat itu bukan hubungan kepastian. Nah, jangan sampai ada anggapan di kalangan umat Islam bahwa yang terjadi di alam semesta ini hanya rangkaian kebendaan semata, namun ada hukum sebab akibat. Padahal ada kekuatan lain di balik keadaan itu yang merupakan rahasia tersembunyi, yang justru sebab itulah sebab hakikinya. Ya tentu itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pasti api membakar, obat menyembuh, atau roti mengenyangkan. Misalnya api tidak membakar Nabi Ibrahim karena memang api tidak membuat terbakar. Nah, ini perlu pemahaman lebih jelas lagi. Nah, bukan api yang membakar, bukan juga obat yang menyembuh, bukan juga roti yang mengenyangkan. Tapi semua itu ada intervensi dari Allah sendiri yang melakukan apapun dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya. Nah, di sini kita dapat mengambil filosofinya apa yang terjadi ketika api membakar dengan besar sebesar, bukan hanya sebesar rumah api itu, tapi sebesar sebuah desa. Namun api itu tidak mampu membakar Nabi Ibrahim seperti yang kita yakini, yang kita percayai. Nah, berikutnya ada etika dan akhlak. Akhlak kata dasarnya adalah khalaq atau ciptaan, sifatnya eksternal atau ibrari. Khuluq, akhlak sifatnya internal atau ikhtiari. Targetnya husnul khuluq. Fokus garapannya dimensi batin. Ruh manusia dalam 4 variabel. Daya intelektualitas, daya emosi, daya nafsu, daya penyeimbang. Nah, kalau ISQ 3 dia membagi-bagi ini 3. Nah, ini bisa sampai 4 ya. Ada daya dorong ya, ada daya penyeimbang lagi. Nah, mungkin beda kajiannya. Nah, selanjutnya ini ada husnul khuluq. Menggunakan intelek, emosi, nafs secukupnya saja dan menyibukkan diri dengan ideal akhlak al-karimah atau akhlakul karimah. Jalan menuju husnul khuluq, mendapat anugerah dari Allah atau diupayakan secara diri sendiri, sungguh-sungguh, atau dengan keduanya, baik itu mendapat dari Allah ataupun mengupayakan secara sungguh-sungguh. Semua itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, ini kebahagiaan. Nah, apa itu kebahagiaan? Ya. Sesungguhnya ya, kebahagiaan binatang itu terletak di saat dia makan, ketika dia minum, dia tidur, dia melampiaskan hasratnya. Dan jika kita termasuk golongan mereka, maka kita sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan perut dan kemaluan. Sungguh-sungguh kita sangat merugi. Kebahagiaan binatang buas itu dikala ia berhasil memukul, membunuh. Kebahagiaan setan itu ketika ia berhasil melakukan makar, kejahatan dan tipu muslihat. Jika kita berasal dari golongan mereka, maka sibukkanlah diri kita dengan kesibukan setan. Maka itu sangat rugi sekali. Sedangkan kebahagiaan malaikat itu tak kala ia menyaksikan indahnya kehadirat Allah. Maka jika kita termasuk golongan dari malaikat, bersungguh-sungguhlah dalam mengenali asal-usul kita hingga mengetahui jalan menuju kepadanya dan terbebas dari belenggu-belenggu syahwat dan amarah. Nah, dari sini, dari kajian yang pertama di sini dapat kita ketahui
bahwasanya para imam ini memang menginginkan kita untuk melihat kembali dari awal mula dari kita lahir. Nah, kalau kita yang udah belajar biologi, kita tahu ada jutaan dari sperma yang masuk ke dalam rahim, namun hanya satu yang berhasil menembus ovum dan menjadi pemenangnya. Dan kita ini sebelum lahir memang seorang pemenang. Ada jutaan saingan kita yang memperebutkan untuk menjadi lahir rahim seperti kita ini. Nah, dari awal siapa kita dan kemana kita akan berakhir, di situ benar-benar dikuatkan. Jadi kalau kita dapat membelenggu yang namanya syahwat dan amarah, insya Allah kita bisa mendapatkan jalan yang lurus yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan juga beberapa dari kalimat-kalimat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan pemahaman kepada kita tentang pentingnya pengendalian dari belenggu syahwat dan amarah ini sendiri. Dan ada juga beberapa mungkin sahabat-sahabat mengenal tentang Al-Imam Al-Ghazali ini sendiri dari beberapa khutbah-khutbah Jumat, dan banyak mengutip Al-Imam Al-Ghazali sendiri ini dalam suatu tokoh yang mampu menyatukan berbagai jenis ilmu, sehingga ilmu ini sendiri menjadi bermanfaat bagi kita yang menerimanya. Mungkin sekilas tentang ilmu filsafat yang dan tokoh dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kehilafan ataupun lain-lainnya, saya mohon maaf. Hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.